Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan teman-teman semuanya. Jangan lupa, kalau Anda pingin ya apapun lah, pokoknya tuliskan aja. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, hutangku lunas, dan sebagainya. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Ini buat Anda saat ini yang sedang berjuang untuk melunasi hutang, dengerin ini teman-teman semuanya, dengerin ini. Dan ini sesuai pengalaman saya, bahwa memang ketika kita sedang berjuang ingin melunasi hutang, itu kuncinya satu teman-teman semuanya. Apa itu? Yakin bahwa Allah pasti menolong, bahwa Allah pasti membantu kita dalam menyelesaikan hutang. Itu dulu teman-teman semuanya. Yakin dulu, Anda jangan putus asa, Anda jangan berpikir dari mana ya lunasinya, nggak punya usaha, nggak punya penghasilan, dikejar-kejar hutang dan sebagainya, Anda bingung. Ya memang faktanya seperti itu, tapi Anda harus punya keyakinan bahwa ketika kita yakin dengan kuasanya Allah, pasti ditolong sama Allah. Itu dulu, nggak usah deh cerita amalan dulu, ntar aja dulu amalan. Yang penting Anda punya tekad yang kuat, punya pikiran, punya jiwa yang benar-benar semangat bahwa insya Allah masalah yang Anda hadapi saat ini itu pasti Allah selesaikan dengan caranya, dengan kuasanya. Intinya yakin teman-teman semuanya. Nah, setelah kita yakin teman-teman semuanya, pahami bahwa seberat apapun masalah yang Anda hadapi saat ini, itu Allah sudah pastikan kita mampu. Itu teman-teman saya pastikan, sudah dipastikan sama Allah bahwa kita mampu. Jadi Anda jangan merasa masalah saya besar kali, rasanya sulit kali. Jangan teman-teman semuanya. Bahwa Allah itu sudah menyediakan solusinya. Setiap masalah yang Allah hadirkan ke kehidupan kita itu Allah sudah siapkan solusinya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, kemudian bagaimana kita berjuang, berikhtiar untuk keluar dari masalah itu. Nah, pertama yakin, yang kedua Anda harus pahami bahwa setiap masalah yang kita hadapin itu insya Allah dipastikan sama Allah kita pasti mampu melewati itu. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman semuanya, pahami bahwa ada dua langkah yang bisa kita lakukan kalau kita ingin benar-benar segera keluar dari masalah kita, khususnya masalah hutang. Satu, perbaiki diri kita teman-teman. Pakai ikhtiar langit, pakai cara langit, perbaiki ibadah, banyak beramal, ibadah-ibadah wajib dan ibadah sunnah itu kerjakan. Kemudian ikhtiar dunia juga dikerjakan. Banyak yang WA ke saya tuh begini, Pak, saya sudah melakukan ikhtiar langit, kok belum ada pertolongan Allah ya, sampai hari ini tuh saya belum ada solusi, belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan jalan keluar. Nah, bisa jadi teman-teman semuanya di sana itu kita juga melupakan yang namanya ikhtiar dunia. Jadi ikhtiar dunia itu juga harus kita lakukan supaya dengan jalan ikhtiar dunia itu nanti Allah memberi kemudahan, Allah beri jalan ya, Allah memberikan keuntungan. Misalnya kita jualan, itu lakukan teman-teman semuanya. Nah, dulu saya teman-teman semuanya, saya dulu juga melakukan ikhtiar dunia. Saya dari yang kecil dulu. Dari yang kecil dulu itu misalnya gini, saya dulu bakat saya ini kan nggak ada untuk jualan, dagang, nggak ada. Tapi saat itu yang terpikir di pikiran saya adalah untuk jualan. Jualan apa dulu saat itu yang saya lakukan tuh, saya jual kecil-kecilan, jual jajanan anak-anak gitu. Bahkan saya buat kerupuk-kerupuk gitu ya, dititipkan ke sekolah-sekolah, jual bakso bakar, sosis dan lain sebagainya. Itu saya lakukan teman-teman semuanya. Pokoknya lakukan ikhtiar dunia juga. Nah, terkait masalah amalan teman-teman semuanya, banyak nih orang yang memilih lewat ikhtiar langit, lewat jalur langit. Artinya dia berusaha untuk meraih pertolongan Allah dengan banyak beribadah, banyak mengamalkan amalan. Itu bagus teman-teman semuanya, tapi jangan lupa juga itu ikhtiar dunia harus dikerjakan. Nah, masalahnya sekarang teman-teman semuanya, ketika Anda sudah berusaha untuk melakukan jalur langit, ikhtiar langit ya, banyak amalan Anda kerjakan, pikiran Anda juga punya punya prasangka yang benar-benar yakin bahwa Allah itu pasti memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Nah, langkah-langkahnya gini teman-teman semua. Kalau untuk melakukan ikhtiar langit, perbaiki sholat wajib, sholat sunnah itu kerjakan. Kemudian Anda banyak istighfar, banyak sholawat. Nah, sebenarnya ketika Anda bertanya ke guru, ke ustadz manapun ya, kita minta wejangan, minta amalan, itu ujung-ujungnya
Yang disarankan itu adalah banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak ngamalin sholawat, banyak melakukan salat tahajud dan lain sebagainya gitu. Nah itu memang benar. Tinggal sekarang bagaimana Anda menata pikiran Anda. Tapi yang sering jadi masalah itu ya, yang WA ke saya itu, Pak saya pingin jualan tapi nggak ada modal. Saya pingin itu bekerja tapi nggak tahu bekerja di mana. Nah itu dia, kalau Anda ingin mendapatkan itu semua, yang penting Anda jangan berpikir modalnya dari mana, jangan dulu. Yang langkah yang Anda harus lakukan itu adalah Anda lakukan aja dulu ikhtiar langit, datang ke Allah. Coba deh niatkan dalam hati itu, lakukan ikhtiar langit itu Anda beri Allah 40 hari. Lakukan aja. Lakukan, jalani kehidupan ini seperti biasa. Yang penting mindset Anda, pikiran Anda itu benar-benar harus yakin bahwa di dunia ini itu setiap masalah yang Allah hadirkan ke diri kita itu sudah ada solusinya. Dan yang paling penting, fokus Anda jangan selalu kepada hutang. Jangan. Ini berkali-kali saya sampaikan. Jangan fokusnya ke situ melulu, teman-teman. Jangan. Fokusnya itu digeser. Anda datang ke Allah dulu, minta maaf dulu, minta ampun dulu sama Allah. Bahkan ya kalau untuk terkait amalan, sebenarnya satu amalan itu kalau dirutinkan insya Allah sudah bisa menyelesaikan segalanya. Apa itu amalan? Banyak istighfar, banyak minta ampun aja teman-teman. Anda nggak usah terlalu disibukkan dengan yang namanya amalan. Amalan itu sifatnya diamalkan. Anda nggak usah sibuk gonta ganti amalan. Nanti amalan ini nggak ada, Anda nggak ada merasakan manfaatnya, Anda ganti. Bukan amalannya yang salah, kitanya yang salah. Kita yang salah, kita nggak sabar, kita maunya terburu-buru, maunya serba instan, itu nggak ada. Semuanya berproses. Nah jadi kalau Anda saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan masalah Anda, khususnya masalah hutang gitu ya. Kalau Anda memang mau menempuh jalur langit, ya udah perbaikin ibadah. Amalkan saja dan Anda benar-benar gigih. Yang penting tiap hari itu keluar rumah deh. Saya tuh dulu pernah ya, ikhtiar langit saya kuatkan. Yang penting saya keluar rumah. Kadang-kadang saya nggak ngerti tuh tujuannya kemana. Yang penting udah jalan aja. Terpikir mau nemuin si teman saya gitu ya, atau saudara saya, udah yang penting saya jalan dah. Bismillah ya Allah, hamba mau ikhtiar, mudah-mudahan hari ini ada jalan, ada petunjuk. Udah ketemu kawan, ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya saat itu saya berusaha untuk tidak menceritakan masalah yang saya hadapin. Saya banyak utang, saya nggak cerita, saya diam aja. Yang penting saya niatnya keluar itu Bismillah gitu ya. Ya sebagai inilah kewajiban kita juga untuk melakukan ikhtiar dunia itu. Ya saya keluar Bismillah gitu ya. Nemuin teman kah atau gimana lah, cari-cari kerjaan, dan supaya itu tetap saya lakukan terus teman-teman semuanya. Nah terkait masalah amalan, coba tadi seperti saya katakan tadi, Anda coba berniat 40 hari. Anda jaga tuh sholat wajib, sholat sunat, kemudian Anda ngamalin istighfar, bangun tahajud. Di saat tahajud itu Anda berdoa sama Allah, minta sama Allah, minta jalan, minta petunjuk. Nah, jadi ketika kita benar-benar datang ke Allah itu benar-benar berharap pertolongannya, dan kita benar-benar bersungguh-sungguh berjuang minta jalan sama Allah, pasti nanti Allah kasih, Allah tunjukkan jalan. Dan yang paling penting ketika kita dalam melakukan ikhtiar langit itu, fokusnya jangan pada hasil, jangan pada keajaiban, jangan. Nikmatin saja prosesnya, ikutin saja prosesnya. Biarlah nanti pada akhirnya itu ketika kita benar-benar yakin dalam hati kita dan pikiran kita tuh bahwa Allah itu menolong, nanti di sana kita akan dikasih jalan sama Allah. Ya kita nggak tahu caranya seperti apa, yang penting dah yakin aja ke Allah, bergerak saja, minta saja ke Allah. Yang penting Anda jangan terlalu fokus pada hutang. Maksudnya yakini aja bahwa Anda saat ini sedang susah, butuh pertolongan Allah. Selebihnya itu nanti udah pasrahin semuanya ke Allah, lepasin, hadapin semua kehidupan, kenyataan yang ada di depan mata kita. Untuk urusan besok, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, atau itu serahkan sama Allah. Yang penting kita berusaha melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, perbaikin ibadah, perbaiki diri, dan berusaha setiap hari itu kita berusaha untuk menjadikan hari yang kita lalui ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terus begitu teman-teman semuanya. Jadi supaya Anda ya tetap kita pikirkan itu hutang, tapi jangan fokusnya ke sana. Anda terus berpikir, temukan ide apa yang bisa Anda perbuat, apa yang bisa Anda lakukan yang bisa membuka jalannya pertolongan Allah. Harus begitu. Kalau Anda bingung terkait masalah modal, usaha apa, yaudah minta ke Allah. Semuanya tuh ke Allah. Pokoknya nggak ada cara, itu semuanya ke Allah. Lewat ikhtiar langit Anda berdoa, dan yang paling penting perbaiki ibadah. Perbaiki ibadah, kemudian kita bersyukur, sabar, melakukan afirmasi, dan yang paling penting itu
benar-benar tingkatkan ibadah kita kepada Allah, benar-benar kita kuatkan kesabaran kita, keyakinan kita sama Allah. Meskipun ini berat, tapi nggak ada cara lain, itu memang harus kita lakukan. Jadi dimanapun Anda, itu tadi seperti katakan tadi, yang dimanapun Anda minta wejangan oleh guru, ustadz, itu pasti yang disampaikan begitu. Sabar, yakin, pasti ditolong sama Allah. Ya memang iya. Masalahnya sekarang kenapa kita belum merasa ditolong sama Allah? Bisa jadi kita masih ragu, kita belum belum siap menerima apa yang kita minta. Nah jadi itu harus dipahami. Sebenarnya bukan Allah nggak ngasih apa yang kita minta, tapi kadang kitanya yang nggak sadar bahwa kita itu sebenarnya belum pantas untuk menerima apa yang kita minta. Makanya kita pantaskan diri. Caranya bagaimana? Perbaiki ibadah, kemudian berpikirnya itu bagaimana mindset orang yang kaya, orang yang sukses itu harus kita pelajarin. Banyak baca buku, dengar kajian, nasihat-nasihat yang dengan itu semua bisa membangkitkan keyakinan kita, semangat kita untuk terus datang ke Allah, beribadah kepada Allah, dan terus memotivasi diri kita bahwa kehidupan ini tuh insya Allah setiap masalah yang ada pasti Allah siapkan solusinya. Tinggal kita menjemputnya, tinggal kita benar-benar berjuang. Nah, tidak ada yang instan teman-teman, semuanya butuh proses. Nah, banyak hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi intinya itu teman-teman semuanya. Yang pertama saya katakan, yakin bahwa Allah pasti menolong. Yang kedua, yakin bahwa setiap masalah yang dihadirkan kehidupan kita tuh dipastikan kita sudah mampu melewatinya. Jadi Anda jangan nyerah, jangan putus asa, hadapi saja, nikmatin saja, ikuti prosesnya. Nanti di sana Allah akan membimbing Anda. Dan yang paling penting, yang terakhir teman-teman semuanya, lakukan perbaikan diri, perbaikan ibadah. Nanti di situ Allah akan tunjukkan, Allah akan kasih jalan bahwa Anda ini loh jalannya, oh ini loh begini. Itu teman-teman semuanya. Nah, jangan fokus pada hasil, jangan fokus pada keajaiban, lakukan saja. Niatkan Bismillah karena Allah, Anda berjuang benar-benar bersama Allah, nanti Allah akan berikan jalan teman-teman semuanya. Itu yang paling penting. Semua bermanfaat ya, yang penting jangan putus asa, tetap semangat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.